Kamtipmas Serdang, Bapak Bribka Ferry, yang kami hormati LMK Kelurahan Serdang, yang kami hormati FKDM Kelurahan Serdang, yang kami hormati para ketua RW 01 sampai dengan RW 07 Kelurahan Serdang, yang kami hormati pengurus RT 001 sampai dengan RT 018 beserta tokoh masyarakat, yang kami hormati tokoh masyarakat Penggayoran, yang kami hormati Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Bapak Dr. Kiai Haji Sulhan Abu Fitra MA, yang kami hormati tokoh alim ulama di lingkungan masjid dan musola RW 06 Kelurahan Serdang, yang kami hormati ibu-ibu PKK RW 06, Jumantik RW 06, Karang Taruna RW 06, yang kami hormati Bapak Ibu undangan sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat takzim kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita awali, kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah agar mendapat keberkahan dalam setiap rangkaian acara pada malam hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Yasa Ramdhani SPDI. Kepada Bapak Ustadz Yasa Ramdhani SPDI kami persilakan. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Dari SPDI, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci tersebut. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua RW 06 Kelurahan Serdang, Bapak Insinyur Haji Ahmad Maidin. Kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Maidin kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kemayoran, Pak Diki Saran dan jajarannya, juga Pak Lurah Serdang dan jajarannya, Pak Bambang Subroto selaku Ketua DMI Kecamatan Kemayoran dan pengurus lainnya, para Ketua RW 1 sampai dengan 7 Kelurahan Serdang, juga mantan RW ya, saya undang semua Pak. Ada yang tidak hadir ya, Pak Pujo, Pak Masudi tidak hadir ya, mungkin ada kegiatan lain di luar RW 06, di luar RW Kelurahan Serdang. Nah, Pak Bobi ikut hadir di sini, juga para Ustadz, para buat guru kita. Di sini banyak Ustadz, ada Ustadz Haji Anwar, Ustadz Bambang Subroto, Ustadz Bambang Budiono, Ustadz Haji Muin, Ustadz Zulkarnain, dan para Ustadz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya hormat Al Mukarram Al Ustadz Dr. Haji Ahmad Saudi MEC, yaitu Dekan Fakultas Agama Islam di UNJ. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yang nantinya akan memberikan tausiah buat kita juga Al Mukarram. Wabil khusus Al Ustadz guru kita Kiai Haji Dr. Sulhan Abdul Fitra MA selaku pengurus MUI Indonesia ya, termasuk di sini, termasuk ketua yayasannya Pak Sulhan, alhamdulillah. Kemudian para tokoh masyarakat sini, sahabat saya Pak Haji Masur, alhamdulillah bisa hadir, dan lainnya yang tidak sebut satu-satu. Siapa lagi ya sini ya? Para pengurus RT 1 sampai 16 RW 06, para tokoh masyarakat RW 06, Pak Haji Daroji dan Pak Haji Masiman, dan para undangan Bapak Ibu PKK, Jumantik, Dasimil, dan yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, hidayah yang diberikan pada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 17 April 2020 bahwa bisa menghadiri suatu kegiatan di RW, yaitu yang tren di Indonesia, hanya Indonesia, halal bihalal katanya, halal bihalal ya. Sekalian silaturahmi, dan tentunya dalam sekolah malam ini marilah kita manfaatkan situasi silaturahmi ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga LMK hadir di sini ya, FKDM, Pak Ajib. Yang saya hormati, kemudian
dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam menghadiri acara pada malam itu ya, silaturahmi halal bihalal, yang mana perlu saya sampaikan juga bahwa untuk RW 6 ini ada merupakan suatu rutin kegiatan pasca Ramadan, di mana kita bergantian Pak, ada 2 masjid. Tahun lalu di Masjid Al-Ikhlas, tahun ini di Masjid Al-Munin. Kenapa kita gunakan di masjid? Karena kata para kiai, para ustadz bahwa masjid itu tidak hanya untuk sholat, untuk ngaji, untuk belajar dan sebagainya. Tentunya kita untuk bersilaturahmi di sini. Jadi saya kira kita sama-sama kita memaparkan bahwa masjid kita ini masih terbuka untuk teman kita. Nah, yang tentunya dalam masjid ini tentu ada yang ngurusinya, ada yang opininya. Nah, dalam hal ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Munin yang telah memberikan tempat sarana prasarana pada malam hari ini dalam kegiatan halal bihalal tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam silaturahmi ini kita nyantai saja, yang ringan-ringan saja. Kata Pak Bambang, nggak usah mikirin negara, udah ada yang mikirin. Jadi kita nyantai aja sambil bersilaturahmi, sambil mendengarkan tausiah apa yang akan disampaikan para ustadz nantinya. Yang jelas ya kita berharap tentunya bersama-sama, marilah kita tingkatkan silaturahmi kita wujudkan kebersamaan kita dari RW 1 sampai RW 7. Juga di sini hadir tokoh kita Pak Haji Giri, ya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat Kecamatan Kemayoran. Jadi dalam ini kita kolaborasi di sini. Mudah-mudahan satu kebersamaan ini bisa terwujud dengan baik. Saya kira itu singkat saja dari saya. Mudah-mudahan yang mana tentunya dalam satu event malam ini bahwa dalam suasana Idul Fitri masih dalam bulan Syawal, saya atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Marilah sama-sama kita saling memaafkan satu dengan lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di style ya, saya duluan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, ila wa akhirin, awalina wa akhirin. Saya mendoakan untuk kita semuanya, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Yang saya hormati, hadir bersama saya di sini Pak Lurah bersama 3 pilar dan jajaran tentunya, dan dari kecamatan abang saya juga Pak Wahyu. Yang saya hormati segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita semuanya di sini hadir dari DMI, baik kecamatan ataupun kelurahan, terus dari MUI juga, dan yang kita sama-sama banggakan, kita cintai dan kita hormati penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Ustadz Haji Ahmad Syauqi. Kalau saya baca MSI Master Syariah ya Pak ya, Ekonomi Syariah gitu kan. Alhamdulillah hadir bersama kita, dan tentunya tadi Ustadz Yasa yang telah melakukan ayat-ayat suci Al-Quran, dan orang tua kita juga Bapak Ustadz Haji Julfan. Yang saya hormati Saiful Bait, Pak RW 06, Pak Haji, luar biasa bisa mengumpulkan seluruh RW, bahkan dari tetangga
Cempaka Baru hadir juga ya, tokoh pemuda kita. Dan tentunya segenap para ketua RW Kelurahan Serdang, segenap para ketua RT, FKDM, RMK, Pak Presiden kita, FKDM ya, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu kan hadir ya. Oh, bahaya kalau ibu-ibu nggak disebutin gitu. Semuanya, saudara-saudara saya yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan yang baik ini patut kita lakukan. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan terus sehat. Kita sama-sama dapat hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah ini adalah tekad kita, khususnya di RW 06 pada umumnya di Kelurahan Serdang ini, untuk terus mempererat persaudaraan di antara kita semuanya. Kita hadir dalam acara halal, tentunya dalam kesempatan yang baik ini juga saya atas nama pribadi dan tentunya teman-teman baik kecamatan, kelurahan menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, khusus kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk pengurus, tokoh semuanya. Saya haturkan juga banyak terima kasih, yang mana selama di bulan suci Ramadan kemarin, selama 1 bulan penuh, terus kita berkiprah di masyarakat, tentunya dalam menggairahkan umat kita semuanya untuk terus beramal dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sifatnya yang di masjid, tapi luar biasa sedekahnya berjalan banyak sekali di lingkungan di Kecamatan Kemayoran, dan utama juga kepada Pak RT, RW semuanya saya ucapkan juga terima kasih. Saya sekalian laporan kepada Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah ini satu tradisi jelek muncul di tengah-tengah masyarakat kita, manakala ketemu bulan puasa itu muncul penyakit anak-anak gitu kan, tawuran yang embet-embetnya nanti ke orang dewasa juga sebetulnya. Saya sampaikan alhamdulillah di Kecamatan Kemayoran ini tidak ada hal-hal yang memang sifatnya menonjol, kejadian-kejadian yang luar biasa tidak ada, apalagi di Serdang gitu kan. Pak Lurah ya, seluruh jajaran terima kasih, Pak Babin, Pak Bimas. Saya katakan nihil di Serdang itu. Walaupun di kelurahan lain ada sedikit beterikan-beterikan kecil, tapi bisa diselesaikan. Dan memang tahun ini ya kebetulan saya baru ketemu bulan suci Ramadan di Kemayoran ini, saya pakai konsep main kayu saja, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, serta Satpol dan jajaran. Pokoknya mau anak kecil, anak dewasa, kalau sudah melakukan hal yang tidak baik, kita uber semuanya. Artinya kita selesaikan. Walaupun itu anak kecil, gitu kan. Ada kejadian di salah satu 2 kelurahan bahkan bertetangga, gitu kan. Dilalanya memang viral, gitu kan, masuk ke media sosial. Anak kecil ribut kelurahan ini dengan ini. Udah, saya mintakan kepada teman-teman kejar itu semuanya, apalagi secara visual, muka gitu kan, tergambarkan, terfoto, tervideokan, kumpulin semuanya, panggil Pak RT, Pak RW-nya, terus orang tuanya juga. Pokoknya kita bikin ribet. Hasil tuh anak dimarahin sama orang tuanya, butong bikin ribet emak aja gitu, bikin ribet bapak aja, apalagi Pak RT-nya lagi ngantuk-ngantuk nih, suruh ke kelurahan. Kebetulan kejadian di awal bulan puasa, jadi di masa-masa anak sekolah masih libur tuh awal-awal. Begitu masuk sekolah, saya minta lagi, terusin, panggil kepala sekolahnya. Udah,
kita bikin ribet daripada nanti urusan ini bikin kita ribet semuanya gitu. Nah untuk itu konsep yang memang kita coba ya kita selesaikan semuanya, insya Allah lah kalau untuk kebaikan. Hal lain alhamdulillah tidak ada yang sekiranya perlu menjadi perhatian khusus atau jadi atensi besar untuk diselesaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini semua dapat terjaga terus di kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Dan selain itu juga saya sampaikan juga kebetulan ini halal bihalal, temanya luar biasa ya, kerukunan. Kalau dikaitkan dengan halal bihalal, terlahir kembali dalam fitrah kemenangan dan sebagainya, bahwa kita hidup harus rukun memang gitu kan. Kagak boleh ambekan, kagak boleh emosian. Dahulukan yang namanya sesuatu hal itu tabayun. Ada sesuatu hal yang memang tidak klop, ada sesuatu hal yang tidak pas, ketimbang kita main sorot gitu kan, atau kita sebarkan melalui media apapun juga, tapi itu kebenarannya belum pasti gitu. Lebih baik kita konfirmasi gitu. Artinya ini yang memang insya Allah kalau bisa berjalan dengan baik gitu kan, hal seperti ini ya lingkungan kita aman gitu. Jangan hanya seolah-olah karena berseberangan gitu, mendengar sesuatu hal yang tidak enak, baru mendengar doang, baru katanya doang gitu, udah ditangkap, dikemas, disebarin lagi, repot gitu. Kasihan masyarakat kita. Itu yang saya titipkan, artinya hikmah dari halal bihalal ini selalu kita ambil. Hikmah dari semua peringatan harus kita ambil. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan lingkungan juga, masih lingkungan kita, saya titipkan insya Allah melalui Bapak Ibu semuanya, para tokoh, kita selalu menguatkan diri. Kita menguatkan diri sehingga kita bisa membina masyarakat untuk lebih kuat dari seluruh aspek. Kehidupan kita sekarang ini luar biasa. Tentunya pasti berbeda dengan kehidupan masa lalu. Permasalahan yang sekiranya dahulu-dahulu itu tidak ada, sekarang banyak masalah muncul yang memang kayaknya seperti aneh-aneh saja gitu kan. Nah, sehingga kita perlu menguatkan diri kita untuk bisa lebih menguatkan masyarakat kita, umat kita. Sarana banyak, media banyak, program banyak, mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Kuat dalam aspek keagamaan, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Itu sekiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mendoakan kembali mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki Suherman. Tibalah pada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Sauki MSI. Beliau adalah seorang akademisi, pendidik, mengajar di FAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Sauki MSI kami persilakan. Kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di dalam kegiatan halal bil halal. Salam dan salawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia,
itu tidak ada yang namanya halal bil halal. Kalau kita melihat sejarah ini kan, Bung Karno itu bingung bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia pada waktu itu. Maka ada usulan dari Kiai Haji Wahab Masbullah dari Nahdlatul Ulama, adakan halal bil halal, adakan pertemuan agar supaya masyarakat itu bisa bersatu kembali. Nah, itulah asal mula jemaah sekalian, bapak sekalian, ibu sekalian, yang dinamakan dengan halal bil halal. Dari halal bil halal ini jemaah sekalian, masuk ke dalam ranah yang namanya silaturahim atau silaturahmi, bukan silaturahman. Jadi kan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau Ar-Rahman, ini ada Pak Kiai Sulhan, paham tafsirnya mungkin. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Silaturahim menyambung dengan penuh rasa kasih sayang. Yang selama ini mungkin ada putus, renggang, maka itu ada namanya silaturahim. Tema yang diambil di spanduk ini itu berkaitan dengan kegiatan halal bil halal, kegiatan dengan silaturahim, itulah namanya kerukunan. Kerukunan itu apa sih? Kerukunan itu ya kita damai, tidak bertengkar. Kalau bahasa Al-Quran itu fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan. Karena apa? Tenang, bahagia, toleransi. Masyarakat Indonesia itu Bapak Ibu adalah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai adat istiadat ketimuran. Tapi kadang kita juga terpengaruh dengan istilah westernisasi, Pak, kebarat-baratan. Ini bisa menghilangkan jati diri masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kebersamaan. Kebersamaan ini kalau kita pahami adanya kekuatan, ikatan warga di sini. Kebersamaan ini penting, Pak. Bangsa kita Republik Indonesia ini kan tidak mungkin bisa merdeka kalau tidak ada kebersamaan. Tidak mungkin negeri ini merdeka kalau tidak dimerdekakan secara bersama-sama. Itu salah satu bukti. Bersama-sama mengusir penjajah dan itu berhasil. Jadi jamaah sekalian, bapak sekalian, ini penting, perlu kita pahami. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena bangsa kita ini kan Pak, kalau bahasa orang majemuk, beraneka ragam budaya, bahasa, suku, agama, ada 6 agama yang diresmikan oleh negara. Tapi bisa akur, bisa penuh dengan toleransi, tidak ada permusuhan. Itulah hebat bangsa kita. Dan ini harus kita tradisikan. Nah, muncullah yang namanya kekeluargaan. Nah, kalau sudah bicara kekeluargaan, maka itu sudah mencakup yang namanya silsilah. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah, gua orang Betawi, gua orang Kemayoran, gua orang Batak, gua orang Madura, gua orang Padang. Udah nggak ada lagi. Kita menyatu di dalam kekeluargaan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di momentum halal bil halal ini, di momentum silaturahim ini, jangan kita putus, Pak. Jangan kita berpecah belah. Jangan kita bercerai-berai. Jangan kita saling bermusuhan, bahkan ada curiga. Mohon maaf Pak, kalau politisi begitu Pak. Kalau politisi itu kan suka curiga antara satu dengan yang lain, politisi. Tetapi kalau masyarakat jangan ikut-ikutan menjadi politisi Pak. Jadi politisi itu berat itu. Ya.
Politisi itu bawaannya selalu curiga. Politisi itu bawaannya selalu bagaimana saya harus berhasil, saya menang dan sebagainya. Tetapi kita masyarakat ini harus kita tradisikan. Untuk apa? Untuk tadi kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, momentum Idul Fitri ini, Bapak Ibu sekalian, momentum Idul Fitri ini di halal bil halal ini harus kita lebih tingkatkan kembali. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita rajin ke masjid, kita rajin baca Quran, kita rajin infak sedekah. Bagaimana selesai Ramadan? Bagaimana selesai Ramadan masih nggak kita ke masjid? Ternyata subuhnya berkurang jamaahnya. Biasanya subuhnya penuh, loh kok di bulan Syawal berkurang. Di bulan Syawal ini ada lagi yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang ini udah tinggal tanggal 19 Syawal. Berarti ada sekitar 10 hari lagi yang mungkin belum Syawalan, ya kan, bisa melaksanakan. Ustaz, saya nggak bisa Syawalan. Kenapa? Ada aja gangguannya. Kita mau puasa, diajak makan misalnya sama Pak Masruhi, nggak jadi puasa misalnya gitu. Kita mau puasa ini, diajak makan sama Ketua DMI, nggak jadi puasa lagi. Kita mau puasa lagi, diajak makan ketemuan sama Pak Camat, nggak jadi puasa lagi. Pak RT. Ya, kan? Jadi akhirnya saya nggak bisa Syawalan, Ustaz. Nggak bisa. Jadi itu alasan aja itu, alasan aja. Nah, padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Syawalan itu dalam hadis Nabi itu kan untuk menghitung bagaimana puasa itu seperti setahun. 30 hari kita puasa Ramadan ditambah 6 hari, berarti berapa tuh? 360 hari lah, katakanlah kalau digabung itu setahun itu kalau akumulasinya. Kalau kita melaksanakan Ramadan selesai lalu ditambah Syawalan, luar biasa pahalanya. Tetapi ada satu hal Pak yang perlu kita pahami. Kita beribadah itu tujuannya apa? Ibadah itu tujuannya adalah memperbaiki kepribadian. Ibadah itu adalah tujuannya memperbaiki karakter. Itu ibadah. Mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Hindu, Buddha, 6 agama yang diakui oleh negara, ibadah yang rajin dilakukan itu harus merubah kepribadian. Bagaimana caranya? Contoh sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, kata Allah, harus bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Pak, ada nggak orang sholat masih nyolong? Selesai sholat keluar masjid, saudara cakep nih, nah, gila. 60 miliar malah. 60 miliar dia nampak. Jadi ada yang seperti itu. Ada nggak Pak selesai puasa Ramadan korupsi lagi? Ada, banyak. Berarti tidak berbekas ibadahnya itu. Ibadahnya itu tidak merubah karakter. Ibadahnya itu tidak merubah kepribadian. Karena ibadah itu harus bisa merubah Pak. Puasa. Apa puasa itu? Supaya kita jadi orang bertakwa. Al-Baqarah 183 kan bunyinya begitu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa selesai Ramadan. Nah, Ramadan selesai. Bagaimana sekarang kita bertakwa lagi? Syawalan, habis Syawal, Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, habis Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Bertakwa nggak kita? Orang bertakwa itu Bapak Ibu, orang bertakwa itu ya ini kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan, itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang rukun. Orang bertakwa itu adalah orang yang bersaudara. Orang bertakwa itu Pak nggak gampang tersinggung. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu nggak jaim. Apa jaim Pak? Jaga image. Orang bertakwa itu nggak baperan Pak. Orang bertakwa itu enggak. Kenapa? Kalau
bicara bertakwa, kita lihat profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Nabi jaim nggak? Enggak. Apa buktinya? Kita lihat ketika Nabi sedang dakwah di depan orang-orang Quraisy, disapa oleh Ummi Maktum, ya Rasulullah, Nabi diam. Disapa lagi, ya Rasulullah, Nabi diam. Ditegur sama Allah dengan turunnya Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Muhammad, kenapa engkau bermuka masam kepada Ummi Maktum yang tua buta renta? Dapat teguran dari Tuhan, Nabi minta maaf tuh dan mempersilahkan duduk bareng. Apa Nabi jaim? Enggak. Timbul pertanyaan, kok Nabi begitu ya? Ketika Nabi tidak mendengarkan sapaan Ummi Maktum yang ada sifat kemanusiaannya. Ketika Nabi ditegur sama Allah dengan turunnya wahyu surat Abasa, muncul kembali sifat kerasulannya. Nah, kadang kan kita juga suka begitu, Pak. Misalnya bapak-bapak lagi duduk di depan Presiden Prabowo, oh jaim, gaib kan? Tapi kalau misalkan di masyarakat, nah, biasa lagi atau jaim, lu nggak tahu gue siapa. Nah, itu seperti itu. Orang bertakwa itu nggak begitu. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ramah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melihat kehidupan ini penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Itu orang bertakwa. Buktinya apa? Buktinya Nabi bisa membangun yang namanya masyarakat madani di Madinah, civil society, masyarakat berperadaban, dipimpin oleh Nabi. Nah, itulah dimulai negara civil society, masyarakat berperadaban. Di mana? Di Madinah. Orang-orang kaum muhajirin, orang-orang ansor, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani damai. Nggak ada percekcokan, nggak ada pertengkaran, damai semua, rukun damai kebersamaan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ini penting. Di bulan Syawal ini kita tidak boleh lagi ada pertengkaran-pertengkaran, karena kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu adalah orang-orang yang cerdas, Pak. Di Quran disebutkan, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Berarti kan orang-orang berakal itu orang-orang berpikir. Karena Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir. Apa yang kita pikirkan? Kehidupannya. Nah, orang-orang bertakwa itu Bapak Ibu adalah orang-orang bagaimana menata masyarakat, bagaimana mengelola umat, bagaimana mengatur masyarakat. Itu orang-orang berpikir gimana caranya, bagaimana mendamaikannya, bagaimana mengaturnya. Nah, jadi berpikir. Jadi ulil albab atau ulul albab itu adalah orang-orang yang menggunakan akal. Akal itulah fungsinya untuk berpikir. Nah, itu orang bertakwa. Jadi apakah kita bisa? Bisa. Bisa kita bertakwa, orang-orang yang selalu melaksanakan segala hal-hal yang hablum minan nas. Saya teliti, Pak, ternyata di dalam Islam itu lebih banyak bicara dalil nakli itu, Pak. Dalil nakli itu adalah dalil-dalil yang tercantum dalam Quran hadis. Itu lebih banyak bicara hablum minan nas, Pak, dibandingkan hablum minallah. Nah, jadi bagaimana hablum minan nas? Jangan hanya berpikiran hablum minallahnya baik, ibadahnya baik, tapi hablum minan nas tidak baik. Jangan seperti itu. Justru bagaimana kita hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Momentum Idul Fitri ini itu hablum minan nas, karena di bulan Ramadan hablum minallahnya sudah selesai. Kan ada hadis Nabi disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lewat. Berarti kan dosa kita udah aman ya, Pak? Selesai. Kepada Allah, hablum minallah kita udah selesai di bulan Ramadan. Nah, di bulan Syawal itu hablum minan nas. Itulah disebut dengan halal bil halal, disebut dengan silaturahim, disebut dengan apa lagi, Pak, istilahnya begitu, banyak istilah-istilah. Nah, jadi Ibu sekalian, di momentum hablum minan nas ini yang harus kita jaga. Jangan taqabbalallahu minna wa minkum, ini kan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Minal aidin wal faizin. Kita mengartikannya yang sudah masyarakat
mohon maaf, nggak apa-apa lah, ya kan? Sudah tradisi. Ada yang lebaran, kata orang Batak lebaran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan perutnya dikencengin, kepingin. Masuk Idul Fitri perutnya jadi lebaran. Karena makan opor ayam, makan ketupat, semuanya makan lagi. Karena makan lagi jadi lebaran. Sekarang kan bapak-bapak saya lihat perutnya pada lebaran semuanya. Jadi apa? Karena itulah lebaran, karena kita makan lagi. Yang tadinya diharamkan di bulan Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum di bulan Ramadan, maka sekarang menjadi halal bil halal. Di bulan sekarang kita menjadi halal semuanya. Kita boleh makan, kita boleh minum, dan itulah yang kemudian kita maknai silaturahim, saling maafan. Nah, pastilah kita bermasyarakat pasti ada khilaf, pasti ada salah. Yang namanya manusia Pak punya salah. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib, nabi aja bersalah. Nabi Adam alaihi salam itu bersalah kepada Allah. Diusir dia dari surga, turun ke bumi, minta maaf kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia itu tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Umi Maktum. Cuma hebatnya minta maaf Nabi Muhammad kepada Umi Maktum. Nah kadang kita ini Pak gengsinya tinggi, sorry ya minta maaf. Siapa dia yang mau minta maaf? Sorry, ente maafin aja dulu. Mau ke rumah aneh, kadang gengsinya di situ, Pak. Kita di masyarakat itu kadang gengsi-gengsian. Lawang Nabi dijamin masuk surga aja nggak gengsi. Kita yang belum tentu dijamin masuk surga, gengsinya luar biasa. Nah, jadi kita berpikir, Pak, iya juga ya. Nah, oleh karena itu momentum Idul Fitri ini udah nggak ada gengsi-gengsian lagi, Pak. Kita ini manusia sama semua, apalagi kalau besok pergi haji Pak. Ada pergi haji insya Allah Pak ya. Besok pergi haji misalkan di bulan Zulhijjah, kita pergi haji sama semua pakai kain putih. Dan ibadah haji itu Pak ibadah fisik, ibadah fisik. Nah dari sekarang nih Pak banyakin olahraga kalau mau ibadah haji. Apalagi kalau misalkan ibadahnya sesuai sunnah Nabi, lebih berat lagi Pak. Karena saya sering diskusi, banyak juga ibadah haji itu yang belum nyunnah istilahnya begitu. Nah, jadi oleh karena itu, ibadah itu harus bisa merubah kepribadian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, saya sampai subuh ya Bu. Ini jam 9:15. Belum ya? Belum. Jam lagi ya Pak ya? Belum jam. Ya, saya nggak malu-malu. Jadi intinya jamaah sekalian Bapak Ibu rahimakumullah, marilah apalagi ini di masjid nih. Nah, ini di masjid. Jadi saya warga Harapan Mulia Pak. Saya lahir di Harapan Mulia, Kemayoran juga. Jadi waktu saya dekel Pak, dekel pertama itu 2001. Itu ada konflik di masyarakat. PPMK ya? PPMK. Zaman PPMK dulu Pak. Ribut. Gimana nih Ustaz Syauqi? Selesaikan di masjid. Kita punya masjid namanya Masjid Sukamulya Pak. Saya bilang sama jamaah Masjid Sukamulya, Masjid Sukamulya itu adalah masjid nama jalan. Dari Sukamulya 1 sampai Sukamulya 7. Coba cari, ada nggak Masjid Raya Serdang? Nggak ada. Masjid Harapan Mulia? Nggak ada. Masjid apa lagi Pak? Sumur Batu? Nggak ada. Jogokarya ya kan gitu. Saya bilang kita bangga, saya bangga sebagai warga Sukamulya, Kelurahan Harapan Mulia Kemayoran. Kenapa? Karena punya masjid. Jadi seperti itu. Di Kemayoran ini nggak ada namanya masjid. Masjid Akbar Kemayoran. Kenapa nggak langsung Masjid Kemayoran, Masjid Raya Kemayoran, kira-kira begitu kan? Tapi saya bilang seperti itu. Ketika ada konflik di masyarakat, selesaikan di masjid. Ustaz, ngapain selesaikan di masjid? Selesaikan aja di pos RW. Kalau di pos RW banyak setan. Kalau di masjid insya Allah damai, tenang, nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu lempar gelas, nggak perlu lempar piring. Di masjid selesai. Akhirnya nurut tuh warga. Ya udah Ustaz, selesai. Alhamdulillah. Nah,
Jadi masjid itu bukan hanya gunanya untuk sholat, bukan hanya untuk baca Quran, tapi masjid kita jadikan pusat peradaban masyarakat. Kalau sudah masjid dijadikan sebagai pusat peradaban masyarakat, maka insya Allah tenang di masyarakat. Masyarakat itu kan tercipta yang namanya baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Saya kira ini Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu ya kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, nasihat menasihat dalam kebenaran dan nasihat menasihat dalam kesabaran. Maka oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat di Kemayoran, Pak Camat tadi bilang kita jaga Kemayoran. Kalau dengar nama Kemayoran Pak, itu ingat Benyamin Pak ya, Benyamin. Saya pernah berdebat Pak dengan orang Betawi Ponjeruk. Baper Pak, baper. Saya bilang, aneh baru nemu orang Betawi baperan. Saya bilang, orang Betawi itu nggak baperan. Orang Betawi itu nggak gampang tersinggung. Orang Betawi itu nggak jaim. Kenapa? Karena orang Betawi sejarahnya itu adalah keagamaan Islam, dan itu nilai-nilai Islam yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Sauki MSI atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang beliau bagikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah mari sejenak kita menadahkan tangan dan menundukkan kepala seraya berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Sulhan Abu Fitra MA. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Sulhan Abu Fitra kami persilakan. Wabarakatuh. Para bapak dan ibu, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Tadi sudah mendengar sambutan Pak Camat, sambutan Pak Ketua RW, dan tausiah dari Ustadz yang sudah sangat bagus sekali. Dan pada akhirnya marilah kita mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga kebersamaan, bisa menjaga kekeluargaan, dan di wilayah Kemayoran seperti yang disampaikan Pak Camat menjadi wilayah yang masuk pada baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kehadiran kita mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat walafiat. Tahun ini Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Insyaallah tahun ini kita dapat Lailatul Qadar semuanya, dan insyaallah kita bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka dawama 'alal 'afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullu ibadatina wa tamim taqsirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka dawama 'alal 'afiyah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan wa hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Sulhan Abu Fitra MA. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi yang telah hadir pada acara malam hari ini. Semoga setelah acara ini kita dapat semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik
Kini kami persilakan untuk memasuki sesi salam-salaman